Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang ada di perantauan dimana Anda berada? Saya doakan selalu panjang umur ya, yang dikasih pernapasan pada Allah, yang dikasih pangkat sama Allah, yang dikasih rezeki sama Allah ya, semua milik Allah. Manusia hanya bisa menjalankan saja amanat-amanatnya. Kawan-kawan, bagaimana pagi hari ini, hari Selasa, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selo-selone menungso. Ya, dina Selasa. Selo-selone menungso, selo-selone awake dhewe tasakur ning omah. Bagaimana kawan-kawan, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ini harus dipakai terus, termasuk bahasa tata krama Inggil. Manusia hidup itu kata Raja Brawijaya, wong urip ning donya kuwi modale apa? Sopan santun, tata krama, kewajiban manungsa sing urip nang donya. Jadi manungsa itu, menungso ini kudune sopan santun, tata krama, kewajiban kita semuanya. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Ini basa Jawa karo bahasa Indonesia Inggil. Jadinya Indonesia ini sudah merdeka kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, lupa, Anda sudah ngopi belum? Kalau belum ngopi monggo ngopi ya. Hari Selasa, hari Selasa-selane manungsa sing do tasakur ning omah, sing do njaluk Gusti Allah sugih bondo donya, sugih akhlak, sugih ati, sugih kelakuan sing apik. Rokoke jarum super dileleti kopi. Manungsa urip bakal mati. Saya akan menceritakan legenda-legenda raja-raja yang dari kerajaan apapun kawan-kawan semuanya. Jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Bingit. Tak kasih kitab-kitab tentang raja-raja yang bijaksana. Raja itu juga memiliki bijaksana loh, juga menyukai kembang cinta dan kembang kasih sayang. Ayo, siapa yang nggak punya kasih sayang, nggak punya cinta, itu orang bodoh. Orang gila aja punya cinta kok. Itu orang sudah gila kawan-kawan, tapi punya cinta dan punya kasih sayang. Sayang alam, sayang kawan-kawan hamba Allah. Juga punya cinta, cintai alam, cintai perdamaian, cinta kehidupan. Jangan saling benci kepada umat Gusti Allah. Harus punya kasih sayang dan punya cinta seperti Raja Brawijaya. Ini gelas, ini ada variasinya kopi. Ya, kopi ini kalau Anda aji kopi, kalau dikopi masih ada kopinya. Ini piring gelombang cinta kedamaian. Ya, jadi manungsa urip ning donya kuwi urip pisan tok, sing penting damai. Kalau orang damai enak enggak kan? Enak. Orang damai itu enak. Munculnya nanti raja yang ke-9 ataupun raja yang ke-8 nanti, itu akan membawa keindahan hidup. Muncul Satrio Piningit ataupun dinamakan Joko Bingit itu saya. Kalau Satrio Piningit itu mau tahu nggak kawan-kawan? Itu adalah calon raja nanti, yang raja yang ke-8. Makanya kawan-kawan semuanya harus tahu legenda-legenda, bukan asal otak-atik gathuk ya. Kalau Anda otak-atik gathuk nanti nggak ketemu, nggak matok-matok ya. Ya nanti nggak matok-matok kayak cantok ya. Tahu cantok ya kawan-kawan ya? Alhamdulillah kalau tahu. Kalau belum tahu tak kasih tahu. Jadi yang dipenggemarkan orang-orang spiritual selama ini dinamakan akan muncul kerajaan yang baru oleh orang-orang spiritual ataupun paranormal ataupun dukun
ataupun orang yang ceritanya gila jabatan bagaimana tapi nggak tersampai, ya ini tak kasih penjelasan. Sekarang ini raja para raja, prabu para prabu, adipati para adipati yang zaman dulu leluhur kita memunculkan Satrio Piningit yang membangun kerajaan Nusantara. Ya anggap aja Nusantara. Bangkitnya ini istana, ya. Jadi raja-raja itu menyaksikan barang siapa yang memberontak ataupun membangkang ucapan raja akan dihukum. Raja ini masih ada 7. Sebentar lagi akan ada 8. 8 raja ini nanti siapa kawan-kawan Satrio Piningit yang keluar? Dinamakan Satrio Piningit itu raja yang ke-8 nanti. Kawan-kawan harus tahu, ibu kota sekarang diganti ibu kota yang paling hebat. Muncullah ibu kota Nusantara. Seluruh jagat Nusantara ada di situ semua. Leluhur-leluhur kita, sepuh kita, dan juga ada 7 Semar. 7 Semar ini kawan-kawan menyaksikan dan termasuk bapak kita. Bapak Soekarno sudah ada di sana sampai sekarang. Raja ini raja yang sangat lembah manah, yang dipilih, digemari masyarakat, yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Patih-patihnya, panglima-panglimanya, pion-pionnya, adi-adi dalemnya, juga spiritual raja, anak raja dan ratu raja mengayominya. Raja yang ke-7 ini sudah dibaptis dan sudah dikasih tahu lambang-lambang yang sangat indah kawan-kawan. Akhirnya dimunculkan kerajaan yang dibangun oleh raja para raja sejagat Nusantara. Akhirnya dikasih nama ibu kota Nusantara. Bahasa Indonesia Nusantara. Jadi yang dibangga-banggakan orang spiritual lah tercapai. Raja yang ke-7 ini kawan-kawan, ini seorang lembah manah. Dia baik hati, dia juga bisa tegas, dia juga bisa tegas. Kenapa harus kita selalu bersyukur-syukurilah Islam? Kita punya raja yang baik hati. Raja yang ke-7 ini orangnya lembah manah, mau dicaci maki orang. Sudah saatnya raja ini tegas dan tegas mencari kebenaran. Dia punya panglima perang, dia punya panglima pertahanan, dia punya habib pertahanan, dia punya spiritual pertahanan, juga punya penasihat-nasihat yang paling indah dan bagus. Contoh kawan-kawan, raja-raja zaman dahulu mau perang aja pakai ikhtiar ataupun syariatnya Semar. Jadi manungso urip ning dunya kuwi iso nyamar. Kalau orang sekarang kan, kalau saya ini orang bodoh ya bodoh bener. Kalau orang zaman dahulu kawan kan bilang bodoh tapi sekti, punya kesekten, ngawula marang Gusti Allah, nggak ada kurangnya kawan. Pagi ini hari Selasa, hari yang dimuliakan Allah, dan seteguk anak air putih, dan kita 1 puluhan makan nasi, dan kita manusia hanya bisa
manis. Makanya kita menceritakan raja apapun, raja sejagat Nusantara pada kumpul semuanya. Dia disaksikan oleh panglima-panglima perang. Dia disaksikan oleh prajurit-prajurit panglima perang. Sekarang menjadilah istana Nusantara, ibu kota Nusantara. Jadi kalau mengaji dan kita diaji, suatu saat kita dapat ganjaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang menghina orang. Kalau tahu hidup kita hanya satu kali, kawan-kawan. Hidup kita menyusuri mimpi. Dan hidup kita dekat kali. Tinggal gini aja, kali pati, kali urip, kali penguripan. Makanya kawan-kawan semuanya, orangnya mau combang camping kayak apa, kalau itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurang. Karena Allah mengutus manungso. Dia bawa uang 5 kresek enggak? Tahu kamu? Karena sudah utusan, kawan-kawan. Makanya raja yang ketujuh ini membingit ibu kota Nusantara. Saya sudah bilang, nanti akan munculnya Nusantara, akhirnya tercapai ibu kota Nusantara. Jadi pusatnya raja, pusatnya utek, pusatnya pikiran, pusatnya telapak kaki sampai ujung rambut. Terjadilah benar. Karena sudah bilang Semar bangun kayangan, barang siapa yang membuat jembatan di laut akan menjadi orang hebat. Pernah dengar gak? Ya, mesti pernah dengar. Kok bisa toh membuat jembatan di atas laut? Karena apa, kawan-kawan? Jangan nyepelekan raja. Raja itu yang sangat mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa laut dibikin jembatan? Mustahil, katanya. Jangan begitu. Kamu tahu besi tahu besi ya? Baja dan besi itu bisa terbang. Percaya nggak kamu? Kamu kalau nggak percaya ngaji sama saya. Akhirnya menjadilah montor mabur. Bahasa Indonesianya pesawat terbang. Itu dari baja semua, kawan-kawan, tapi bisa terbang. Percaya nggak? Ya. Besi aja harusnya tenggelam kalau di dasar air, tapi ini besi bisa kemambang, kawan-kawan. Percaya nggak? Nggak percaya, makanya belajar sama saya. Akhirnya menjadilah kapal laut. Kemambang nggak itu? Padahal baja, kawan-kawan loh. Makanya dunia ini nyata, sing nyoto, sing cetha. Nek kowe ora ngerti ngaji, tak ajari ngaji. Ngaji sing piye? Ngaji sing akhlak apik apa ngaji sing akhlak kotor? Kalau Anda ingin terkenal, ingin dikenal, itu gampang. Terkenal sesaat kok. Kan saya sudah bilang dari dulu. Orang boleh memandang orang remeh melihat casingnya, tapi hati akhlak-akhlaknya Anda belum tahu. Makanya raja yang ketujuh itu seperti itu. Jadi orang hidup di dunia ini hanya satu kali. Kita merasakan dan kita menikmati. Kita merasakan dan menikmati. Kalau masih muda kayak saya, rasa nole ya. Kalau sudah tua seperti itu, itu nikmatono, nikmati wae ya, garek mati nih ya. Makanya belajar ngaji dan belajar tata krama. Orang hidup di dunia ini apa tuh, kawan-kawan, yang diajarkan amal berbuat baik, bener gak? Ya. Amal kebaikan, amal berbagi, amal membagi rasa, amal membagi kitab, amal berbuat baik, akhlak yang kotor-kotor buang tahun ini. Karena sebelumnya
tahun 2024 nanti Satrio Akpiningit akan muncul. Dan barang siapa yang bisa menemukan jejaknya Satrio Piningit akan bagus buat nanti penerus-penerus kita bangsa Indonesia ini. Raja itu tidak perlu di awal-awal seperti yang banyak-banyak gitu. Raja itu cuma percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan kita jalannya lurus akan selamat dunia akhirat. Kalau ngomong itu enak kawan-kawan, tapi ngelakoni susah, taruhannya nyawa. Ngerti gak kawan-kawan? Wah ya, kitabnya Joko Pingit ini banyak sekali, makanya Joko Pingit. Joko terus, duwe bojo ra duwe bojo Joko. Makanya ning esuk ning akhirat ya. Kalau kamu berbuat dosa melawan orang tua yang melahirkan kamu, itu tanggung kamu sendiri, bukan ditanggung guru kamu. Ya. Tanggung sendiri ya. Kamu berbuat apa? Tanggung dhewe, dikei ganjaran Gusti Allah. Anda dimanfaatkan orang tidak apa-apa. Yang penting jangan dimanfaatkan sungguh-sungguh. Nanti kepinggir ya. Makanya kalau kumpul orang pintar, ketemunya orang pintar. Kalau kumpulnya orang bodoh ya bodoh bener tahun ini. Ya, kalau Anda kumpulnya orang yang tahu, pintar, juga ngerti, duwe kawruh, itu hebat kayak Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga orang satu namanya 7. Masih wali, masih sunan, ya, masih tuntunan masyarakat sampai sekarang. Coba Anda kalau mau kerja, belum makan istri Anda ngomong, jaga ragamu. Itu Sunan Kalijaga. Pak, biar perjalananmu selamat, dunia akhiratmu. Masih ada begitu kawan. Makanya raja yang ke-7 ini yang mendoakan oleh rakyat Indonesia dan Menteri Pertahanan, juga pion-pionnya, beteng-betengnya harus dihormati. Tahun sekarang kita jangan sampai menghina ataupun ngomongan kotor, itu tidak baik dan tidak bagus di dalam kitab Al-Quran. Bila Anda belum ngopi, tak bikinkan kopi, datang ke sini, selalu tak kasih kopi. Orang hidup hanya mampir ngombe. Coba Anda kalau menikmati kalau sudah tua, mbah ya, nikmati saja. Kalau masih muda begini, rasa noleh. Makanya kawan-kawan kepingin punya kitab banyak dari Joko Pingit, harus subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit. Gak usah ragu-ragu. Yang benci sama saya biar saja, yang tidak benci biar saja. Yang benci sama saya doakan semoga gak benci sama saya ya. Yang orangnya semakin benci saya doakan semoga Anda kaya raya ya. Kaya akhlak, kaya hati, kaya sadar. Bareng sadar otaknya pudar, tidak ngumpul kayak cat di utek. Makanya belajar seperti itu, belajar yang buat kebaikan. Modal Anda kalau jujur kemana-mana nggak punya musuh. Kalau Anda nggak jujur, dicurigain orang, dituduh orang, difitnah orang. Tapi fitnah itu tergantung kawan. Karena fitnah dari cobaan kita mau menjadi atas angin, kita harus pakai ya. Karena apa? Hidup di dunia ini satu kali kawan-kawan. Sayang, hidup satu kali. Kurangi egois, kurangi kesombongan. Tidak ada manusia di dunia ini sakti. Yang sakti adalah angin. Coba Anda sama air sakti mana? Anda kalau haus jangan minum air. Sakti air. Anda kipas ceramah begini-gini, nggak taunya dia kamu haus, katanya air apa ini? Orang nggak ada yang bisa disembuhkan air. Jangan begitu kawan-kawan. Allah menurunkan air di bumi ini untuk buat minum manusia seteguhan. Nah, itu. Makanya raja-raja ini selalu lebah mana. Dan yang diharapkan oleh orang-orang spiritual, orang yang punya legenda-legenda yang mengembarkan prabu-prabu ataupun raja-raja, itu ada yang meneruskan. Karena sejagat Nusantara ini akhirnya dibangunlah kerajaan yang paling muda, ibu kota Jakarta buat bisnis,
yang di Kalimantan adalah Nusantara. Dinamakan Nusantara, bahasa Indonesianya adalah Nusantara. Makanya kawan-kawan harus bisa mengaji, harus diaji, karena ibu kota Jakarta sekarang sudah sah ke Kalimantan. Sumonggo panjenengan yang kepingin merantau di mana tempat Anda berada, semua sama. Yang penting Anda saling rukun sayuk perdamaian, tidak ada arah hura. Yang penting jangan sampai menentang raja. Jangan sampai Anda memberontak raja. Bila Anda memberontak raja akan dihukum. Ya, makanya ini hari Selasa, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita syukurilah dikasih pernapasan sampai sekarang. Bisa merasakan apapun. Kita punya alif satu. Alif satu ini harus dirawat, ya. Harus ada baknya. Ya. Kalau Anda punya alif gak punya bak, sama aja bohong. Jatuhnya neko-neko. Kalau Anda ngempet, nanti kalau dipen nggak kuat dari pikiran, masuk pikiran jadi masuk ke hati. Jadi penyakit, jadi orang fanatik. Kalau orang menjadi orang fanatik, pikirannya kacau, larinya kemana-mana, akhirnya ngawur. Oke kawan-kawanku semuanya, dari Sabang sampai Merauke yang dimuliakan Allah, untuk Bapak Ibu panjenengan sedayane mawon kula doake Allah selalu ngasih panjang umur, ngasih rezeki, ngasih sugesti yang lebih dalam lagi. Kalau Anda masih ragu-ragu dengan Joko ini ceritanya, ya. Itu semua cerita-cerita tahun ini masih goro-goro terus, ya, karena hurufnya masih D. Denok debleng sana, debleng sini, debleng kono, debleng etan. Ya, jadi enggak ada yang benar. Ya. Yang benar, yang salah tetap dihukum. Ya. Yang tidak salah tetap dilindungi. Gitu. Sudah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sudah dilindungi hukum, sudah dilindungi rakyat Indonesia. Roh jinawi, makmur, langgeng Indonesia, kemajuan. Sejak dipimpin raja yang ke-7 ini. Sebentar lagi akan muncul raja yang ke-8. Raja yang ke-8 bagaimana seluk-beluknya? Saya sudah tahu. Loh kok Joko Pingin sudah tahu? Sudah tahu. Karena Semar Bangun Kayangan ini turun ke bumi kemarin hari Jumat. Itu jalannya 7 Semar. Jadi goyang. Akhirnya dinamakan goyang buminya ini. Sebenarnya saya nggak boleh ngomong gitu, nanti bisa nyata lagi. Cuma lebih baik kita lembah mana. Anda kalau belum ngopi, minum kopi. Di kok kopi masih ada kopinya. Rokok dulu kawan-kawan. Kalau masalah cerita-cerita legenda, Anda harus, kalau mengembarkan Prabu, mengembarkan raja, Anda harus memelihara burung perkutut dengan punya keris dan punya tongkat komando kayu dari asem. Oh iya kawan-kawan, kenapa raja-raja dulu suka tongkat komando juga? Tongkat, tuntunan iman, tuntunan masyarakat, tuntunan prajuritnya. Itu menjadi tongkat. Kalau tongkat komando saya beda yang megang saya. Tongkat kauka ritual. Ya. Saya mau ngomong-ngomong ini dengan bapak-bapak yang ada di sini dan sepuh-sepuh yang ada di sini. Semuanya itu suka sadra piningit, karena raja-raja dulu menyamar pakai namanya jata semua. Joko Lolono, Joko Umbaran, Joko Tole, Joko Boyo, Joko Sekti, Joko Ranti, ya, semua dijogo. Karena ilmunya Kanjeng Sunan Kalijaga, masih Wali Songo, masih Sunan, masih Sunan. Karena Islam itu kalau dijerumuskan indah sekali, nggak ada arah hura. Orang iri dan dengki buang jauh-jauh. Mana yang benar, mana yang salah, kita pakai. Yang salah kita sedikit-sedikit jauhi. Yang benar terus kita punya kejar kawan-kawan. Bukan difitnah. Yang ngomongnya ontong kosong nggak ada nyatanya. Lebih baik kita merokok gudang garam surya biar terang,
wajah yang jelek bisa jadi ganteng ya. Yang akhlaknya kotor bisa menjadi bersih. Belum tentu orang pakai dasi, pakai baju bersih, pakai sorban niatnya baik, belum tentu. Itu hanya buat variasi. Nggak taunya ada cewek cantik, matanya mentolus, bukan wow, cantik sekali. Benar nggak kawan? Makanya kita itu menguji, jangan langsung orang ini baik, tingkah lakunya, karakternya bagaimana, belum tahu kawan. Yang bisa menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kawan-kawan semuanya, kita harus lembah mana, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita selalu maki-maki hamba-hamba. Jangan saling menghina. Termasuk orang ini. Orang ini dibuat baik ya baik, dibuat salah ya salah. Ya, orang ini bisa menjadi viral ini orang ini. Ayo, coba bakar gedung-gedung, nanti viral Anda. Nggak tahu nanti dihukum polisi apa nggak tahu ya. Makanya jangan kawan-kawan, yang kotor-kotor buang. Kita ganti otak yang lancar, kita makaryo, membanting tulang, buat hidupi keluarga Anda semuanya. Jadi saya sebagai manusia biasa hanya bisa mendengarkan cerita-cerita zaman dahulu. Sampai sekarang ceritanya lucu. Joko Pingit itu loh, memprediksikan tahun 2024 nanti bagaimana. Nyata semua itu dinyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini kursi Raja Singa 1 yang rebutan banyak. Tahu? Kursi ini Rojo isi cicak, tapi buat rebutan. Apa dapatnya? Yang penting kita itu mencari raja-raja yang sungguh-sungguh, yang bisa tahu rakyat Indonesia. Makanya kita saling bahu-membahu dan kita saling cerita tentang pengalaman sama orang yang lebih tahu. Jangan orang pintar terus. Tapi nggak apa-apa ding, orang pintar, orang tahu, orang ngerti juga bagus. Itu kalau saya. Makanya jangan sok sombong. Kalau sombong masuknya penjara. Tapi kalau orang nggak sombong, masuknya surga. Surga Allah, surga. Surga. Aku punya alif 1. Aku sampai punya keturunan. Namanya Ki Ageng Joko Pingit. Tapi kalau nangis ya Allah, subhanallah. Makanya kawan-kawan cerita itu yang nyata, yang nggak nyata buang. Kalau bisanya di kuburan, terus ini kuburannya apa raja, itu ada gila. Kuburan raja itu bukan di daerah sini. Kalau jejak-jejaknya para wali-wali Allah, sekarang kan wali-wali daya, karena kita masih hidup daya, benar ya? Makanya kita belajar seperti itu, belajar gotong royong, belajar menata jamaah yang sungguh-sungguh dan bagus. Karena di dalam kitab Quran adalah ajarannya saling menghormati sesama hamba-hamba Allah. Ya, kawan-kawan jangan egois, jangan ego yang gak ketemu. Anda ingin dikenal, Anda ingin terkenal, Anda ingin dapat piala terkenal dari saya, tak kasih viral nanti Anda kemana-mana. Dari sampai Australia sampai pucuknya tali itu terkenal Anda. Mau Anda terkenal? Anda ingin dikenal publik kecil, saya coba dulu, mau rokok dulu. Kalau rokok itu gak bisa dirasakan, bisanya dicermati. Kalau orang bisa merasakan ini jijilat kawan-kawan, belajar ngaji manis, bener gak? Nah, makanya belajar kitab yang cetok, yang nggak cetok buang. Makanya ibu kota Indonesia ini sekarang sudah menjadi tradisinya orang tradisi paranormal, dan dikasih Allah kelebihan yang bagus-bagus. Sekarang dibangunlah kerajaan Nusantara atau dibilang Nusantara, benar nggak? Ibu kota
Nusantara Kalimantan. Rukun sayuk bahagia sing cetha melo-melo aja gampang diadu kawan-kawan. Ikuti Joko Pingin terus, subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingin. Top. Ngaji sing nyoto sing cetha. Yang tidak cetha jangan dipakai. Cari guru sing apik, sing kelakuannya apik, akhlaknya apik, ajarannya apik. Top. Wassalamualaikum.